Selamat datang di materi operator D, lecture yang keempat, solusi persamaan diferensial menggunakan operator D. Di banyak seri sebelumnya, kita menyelesaikan persamaan diferensial dengan banyak metode seperti linier, Bernoulli, kemudian eksak dan non-eksak. Nah, kali ini kita menyelesaikan persamaan diferensial menggunakan operator D. Ya, jadi penggunaan operator D atau seperti itu juga digunakan untuk penyelesaian persamaan diferensial, ya. Namun dalam video kali ini kita berfokus kepada karakteristik diferensial orde 2, ya. Orde 2. Kemudian solusinya itu ada dua, ya. Solusi kita sebut sebagai komplementer, YC, dan partikulir, ya, YP, ya. Jadi kita mencari YC dan YP dari persamaan diferensial. Kemudian setelah kita cari YC dan YP, berarti solusinya adalah Y itu sama dengan YC ditambah YP. That's it. Jadi hanya bahwa Y itu sama dengan YC ditambah YP. Sekarang kita cari bagaimana mencari YC dan YP dari persamaan diferensial menggunakan operator D. Nah, nanti kita akan jelaskan algoritma setiap cara, ya. Komplementer kita berikan algoritmanya, partikuler kita berikan algoritmanya. Nah, untuk yang komplementer, algoritmanya demikian. Jadi yang pertama, yang Px ini itu harus dianggap 0, ya. Dia anggap 0. Itu yang komplementer. Jadi komplementer itu yang mudah memang. Jadi yang kanan kita anggap 0, begitu. Kemudian kita rubah semua ke dalam bentuk operator D. Berarti D kuadrat Y per DX kuadrat berubah menjadi D kuadrat, D-nya per DX berubah menjadi D, ya, sama dengan 0, karena kita sudah memberikan asumsi bahwa Px itu sama dengan 0. Kemudian kita cari akar-akarnya. Jadi komplementer itu intinya mencari akar-akar D-nya, ya, menggunakan rumus ABC, ya. Jadi komplementer intinya itu, sisi kanan kita anggap 0, kita rubah ke dalam bentuk operator D, kita cari akar-akarnya. Ya, kita cari D1, D2-nya. Jadi, dalam pembahasan konsep ini kita fokus kepada orde 2 saja, ya. Pembahasan konsepnya. Kemudian, pencarian akar itu ada 3 kemungkinan, ya. Ada 3 kemungkinan. Kalau kita mau mencari karakteristik dari persamaan AD kuadrat plus BD plus C, berarti ada 3 kemungkinan. Kalau tidak akarnya itu berbeda, D1, D2, kemungkinan kedua adalah D-nya itu sama, D1 sama dengan D2, atau akar-akarnya itu imajiner, ya. Ada unsur imajiner I begitu, ya. Jadi ada 3 kemungkinan. Jadi ada 3 model solusi juga begitu. Kalau akarnya itu berbeda, ya, D1 sama dengan D1 dan D2 begitu, maka solusinya adalah YC itu K1 eksponensial pangkat berapa D-nya, D1-nya X, ditambah K2 eksponensial pangkat D2X. Selesai. Jadi selesai. Kita hanya menuliskan itu saja, ya. Tidak perlu kita hitung, sudah selesai begitu. Kalau tidak ada syarat batas, biarkan K1 dan K2, ya. Jadi ini sebagai konstanta. Jadi setelah kita mencari D1, D2, tinggal D1, D2 itu kita masukkan ke sini, ya. Jadi misalkan D1 itu 3 dan D2 itu adalah 5 misalkan. Jadi solusinya adalah YC-nya itu adalah K1 E pangkat 3X ditambah K2 E pangkat 5X. That's it. Sudah selesai. Begitu, ya. Itu kalau ternyata misalkan dia orde 2. Kalau dia itu ordenya misalkan 4, ya, atau 5 dan semua akarnya itu berbeda, berarti tinggal begini. K1 E D1X ditambah K2 E D2X ditambah K3 E pangkat D3X dan seterusnya, ya. Jadi ini maksudnya sampai dia tuh N begitu. Kalau ini 2, kalau ini 1, 1, 2, 2, kalau ini dia N, dia juga pangkat N begitu, ya. Tergantung nanti bedanya berapa. Begitu. Jadi tinggal memasukkan D-nya ke eksponensial pangkatnya berapa. Kalau ini dia positif, positif, negatif, negatif. Begitu, ya. Kalau ternyata akarnya itu sama, ya. Kalau ternyata akarnya sama, begini menulisnya. K1 ditambah K2X E dx. Jadi solusinya begini. Jadi tinggal kalian teman-teman itu familiar terhadap solusi begitu, ya, penulisan solusi. Itu kalau dia ternyata 2. Kalau ternyata 3 dan kembar,
D1 sama dengan D2 sama dengan D3. Maka menulisnya begini. K1, K2X, K3X kuadrat. E dx. Begitu. Kalau ternyata dia itu empat-empatnya sama. D1 sama dengan D2 sama dengan D3 sama dengan D4. Maka K1 ditambah K2X ditambah K3X pangkat 2 ditambah K4X pangkat 3 begitu. Ya, sampai Kn X n-1. Jadi kalau ini 3 ini 2, berarti kalau ini n n-1. Ya, sama-sama pangkat D karena D-nya sama. Begitu. Yaitu kalau akarnya kembar. Kalau akarnya itu imajiner, ya, kalau akarnya itu imajiner, begini solusinya. Berarti K1E ya. Kalau tadi D1-nya itu D1, berarti langsung masuk D1 gitu aja kan. Kalau ini D1-nya itu adalah imajiner P plus I Q, maka langsung diganti P plus I I begitu. Ya. Ya, langsung diganti. Jadi hakikatnya sama seperti ini, ya, sama seperti yang akar berbeda, begitu. Tinggal D1-nya diganti yang imajiner, ya, kompleks lah ya, bilangan kompleks, begitu. Ya, jadi ini D1 hakikatnya, ini D2 hakikatnya, ini ya. Ya, nah biasanya juga bisa dirubah. Maka biasanya yang model kompleks ini tuh ada 4 model solusi. Bisa yang ini hakikatnya sama seperti ini ya, yang awal. Tinggal mengganti D-nya berapa begitu. Nah, juga bisa dirubah ke dalam bentuk ini ya. Jadi yang sama-sama pangkat P-nya itu dikeluarkan karena positif, tinggal menyisakan pangkat Q-nya. Ini positif, ini negatif. Ya, hakikatnya ini dikeluarkan begitu, P-nya yang pangkat PX-nya. Kemudian ini juga dapat dirubah begitu, bahwa model ini itu bisa dirubah ke dalam bentuk yang seperti ini. Jadi kalau eksponensial pangkat Q(I)(X) itu bisa berubah menjadi cos ya. Minus Q(I)(X) bisa berubah menjadi sin Q(X) begitu. Kita tidak perlu merubah bagaimana penurunannya ya. Itu nanti di kasus lain, cuman begitu ya. Jadi ada 4 model, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4 gitu ya. Ya. Karena kalau sudah seperti ini bisa dirubah menjadi ini. Nantinya ini ke dalam diagram fasor ya. Berarti jadi K ini maksudnya adalah K1 akar K1 kuadrat ditambah K2 kuadrat, hasilnya adalah K ini. Jadi nanti kita bentuk semacam resultan begitu ya. Kemudian sin itu berarti kalau ada sin begini, sin Q dan cos Q begitu bisa berubah menjadi cos QX plus theta. Agaknya theta itu adalah arkes tangannya K2 per K1. Itu nanti konsep matematis lain ya. Cuman bisa kita ambil saja langsung demikian begitu ya. Kalau pengen mudah ya kita ambil saja yang pertama begitu ya. Ambil saja yang pertama. Ya, cuman ini sudah solusi umum. Jadi ada 3 model. Ada 3 model yang harus diperhatikan. Dia berbeda, dia sama, dan dia kompleks, bilangan kompleks. Ya. Jadi ini memang harus sering-sering bukan dihafal ya, kita harus familiar begitu ya. Nah, kita langsung ke algoritma berikutnya yaitu partikulir. Kalau komplementer tadi itu kita anggap sisi kanannya itu adalah 0, kalau partikulir tidak. Jadi Px-nya itu kita hitung. Begitu. Nah, kalau sudah seperti ini, nah kita lagi-lagi bertemu dengan operator D. Jadi kita harus lagi-lagi kita kembalikan semua ke properties 1, 2, 3, 4. Harus bisa dikembalikan ke properties itu. Begitu ya. Nah, ini sudah kita bahas banyak di series ketiga, lecture kedua dan lecture ketiga itu banyak membahas tentang properties dari operator D. Nah, itulah nantinya manfaatnya digunakan untuk menyelesaikan persamaan yang partikulir ini. Itu ya. Nah, kemudian kita recall lagi bahwa solusinya itu adalah YP ditambah YC ya. Nah, ada 4 contoh yang kita bahas. Yang ringan dulu. Ya, yang ringan adalah seperti ini. Model pengerjaannya saya tuliskan sama. Jadi kalian akan familiar modelnya itu begitu saja caranya ya. Setelah bertemu soal, langsung rubah ke dalam bentuk operator D. Ya. Langsung dirubah ke dalam bentuk operator D, bahwa ini adalah turunan ya. Kemudian 3, berarti D kuadrat min 3D plus 2 ya. Kemudian sama-sama Y-nya dikeluarkan. Ya kan hakikatnya D kuadrat Y min 3DY plus 2Y. Y-nya sama-sama dikeluarkan ya. Setelah selesai, solusinya adalah yang pertama komplementer. Komplementer karena ini sudah sama dengan 0, jadi sama ya. Kalau dia tidak sama dengan 0, maka kita anggap dia sama dengan 0. Namun karena dia sudah sama dengan 0, ya sudah, biarkan saja. Jadi sama dengan ini ya. Kemudian kita cari akar-akarnya. Berapa akar-akarnya ini? Jadi komplementer kita hanya fokus ke D-nya. Y-nya biarkan. Karena ini sama dengan 0, berarti Y-nya juga sama dengan 0, ini juga sama dengan 0 gitu.
Jadi Y juga sama dengan 0 ya. Kita biarkan, kita cari akar-akar dari D. Nah, ini akar-akarnya adalah D-1, D-2 ya. Kemudian berarti akarnya adalah D1 sama dengan 2, D2 sama dengan 1. Nah, ini akar berbeda. Kalau akar berbeda, kita gunakan yang cara pertama. Jadi K1 E pangkat D1X, D1-nya sama dengan 2, ditambah K2 E pangkat D2X. D2-nya adalah 1. Jadi ini solusi komplementer. Sudah selesai, that's it. Ya. Kita komplementer itu adalah kita misalkan yang kanan itu sama dengan 0, kita cari akar-akarnya D. Jadi kita hanya mencari akar-akarnya D. Itu yang komplementer. Ya. Kemudian partikulir. Karena sisi kanan itu sama dengan 0, ya. Kalau sisi kanan itu sama dengan 0, berarti partikulirnya sama dengan 0, ya. Karena nanti hasilnya adalah seper, ya. Kalau ini kita anggap Y, berarti dia adalah seper D dikali 0, kan begitu ya. Hasilnya ya 0. Ya, berarti YP-nya ya sama dengan 0. Kalau yang sisi kanan sama dengan 0, berarti YP-nya sama dengan 0. Sehingga solusinya adalah Y itu karena YP-nya 0, berarti Y sama dengan YC, sama dengan ini. Selesai. Ya. Contoh berikutnya. Setelah bertemu soal, langsung rubah ke dalam bentuk operator D. Ya, berarti ini adalah D pangkat 3Y min 2D kuadrat Y plus 4DY min 8Y. Y-nya semua keluar. Ya. Kemudian solusinya adalah sama-sama komplementer, karena dia sama dengan 0, langsung kita cari akar-akarnya. Berarti akar-akarnya adalah D min 2 D kuadrat plus 4. Ya, sehingga akar-akarnya adalah D1 sama dengan ini, D2, D3 itu adalah imajiner. Ya, karena ini adalah min 4 nanti kan ya, min 4 kuadrat gitu ya, min 4 akar min 4. Sama halnya adalah akar min 4i nantinya, jadinya 2i dan min 2i ya. Jadi hasilnya adalah, berarti ketiganya itu semua berbeda ya, ketiganya semua berbeda, berarti ada K1, K2, K3, tinggal D-nya dimasukkan ke pangkat begitu ya. Berarti ini sama dengan 2x, D2-nya sama dengan 2i, dan D3 sama dengan min 2i. Nah, ini bisa dimodifikasi. Kita tahu tadi bahwa kalau solusinya itu adalah kompleks atau imajiner, ada 4 model solusi. Jadi ditulis begini juga sudah benar. Kalau pengen model advance, variasi lain juga dapat dituliskan seperti ini. Ya. Tinggal kalau positif, ya itu berarti cos. Tinggal dia ini pangkat berapa, hanya konstanta yang dipakai, berarti 2x, i-nya enggak usah. Kemudian kalau minus berarti dia adalah sin, ya, dia juga 2x begitu. Ya, selesai untuk komplementer. Nah, kita cari yang partikulir. Lagi-lagi kalau sisi kanan sama dengan 0, berarti partikulirnya itu adalah 0. Sehingga solusinya adalah y sama dengan yc, ya. Ini yang pertama, ini semua, atau yang kedua tadi kita tuliskan, atau yang ketiga juga bisa. Ini juga bisa kita kombinasikan begitu, ya. K ini hakikatnya adalah akar K2 kuadrat ditambah K3 kuadrat. Jadi dia resultan begitu. Kemudian kalau ada cos dan sin berubah menjadi cos 2pi minus theta. Theta ini adalah arkes tangannya K3 per K2. Ini adalah opsi-opsi. Jadi teman-teman bisa menggunakan opsi 1, opsi 2, atau opsi 3. Itu tergantung nanti kalau misalkan ada permintaan khusus, tolong rubah ke dalam bentuk cos atau sin, berarti gunakan opsi kedua. Kalau diminta ke dalam bentuk yang sifatnya hanya satu fungsi cos saja, kemudian ini menggunakan beda fasa, ini adalah maksudnya adalah beda fasa, maka gunakan opsi yang ketiga, ya. Tergantung nanti soal apakah dia minta ada opsi khusus. Kalau tidak ada, silahkan dipilih mau pakai yang mana, ya. Kemudian kita lanjut ke contoh yang ketiga. Sekarang sisi kanan px itu tidak sama dengan 0 dan diberikan batas. Kalau diberikan batas, nantinya nilai K itu tidak sama dengan K. Dia memberikan angka begitu ya. Jadi ada nilainya kalau dia diberikan batas. Nah, sama kita rubah ke dalam bentuk operator D, berubah menjadi DY plus 2Y, Y-nya sama-sama keluar, berarti D plus 2Y ya. Sisi kanan biarkan tetap begitu. Kemudian kita selesaikan dengan yang pertama komplementer. Komplementer sisi yang kanan itu sama dengan 0 begitu. Jadi kita anggap dia sama dengan 0, berubah menjadi D plus 2Y sama dengan 0. Y-nya juga sama dengan 0. Jadi kita hakikatnya hanya menghitung akar ya, hanya mencari akarnya. Sehingga yang tersisa adalah D plus 2 sama dengan 0 begitu. Sehingga akar-akarnya adalah D sama dengan min 2. Tinggal kita masukkan, berarti YC itu sama dengan K E pangkat D-nya. D-nya adalah minus 2T.
Karena ini semua pakai T, maka kita menggunakan T, begitu ya. Nah, terkadang kalau memang hanya ada satu solusi, maka kita tidak perlu menuliskan K1 begitu. Tetap K saja tidak apa-apa. Karena hanya ada satu solusi di sana, ya. Hanya ada satu solusi. Kemudian kita lanjut ke partikulir. Untuk komplementer beres. Nah, partikulir berarti D plus 2 ini turun begitu. Sehingga 1/D plus 2 dikali Px-nya itu adalah ini semua. Atau Pt ya. Nah, kemudian kita kalikan 1/1. Ya. Kalikan 1/1 tiap itemnya. Nah, kalau bertemu konstan, seperti di video di lecture yang ketiga, kita perlu melakukan modifikasi. Ada dua cara. Maclaurin atau pembagian biasa. Kita menggunakan pembagian biasa saja. Ya. Jadi 1/D plus 2 ini dapat dirubah menjadi setengah. Sebenarnya cukup satu saja, dia setengah. Kita tidak perlu menghitung 1/4D karena dia hasilnya adalah 0. Karena turunan dari konstan adalah 0. Jadi sebenarnya kita hanya perlu menghitung setengah gitu saja. Ya. Baru untuk yang 2T ini, ya, baru untuk 2T ini kita perlu menghitung sampai D. Mengapa? Karena ada T-nya. Kalau sampai D kuadrat sia-sia. Karena D kuadrat dari 2T itu hasilnya adalah 0. Jadi cukup sampai D. Ya. Bagaimana mendapatkan ini? Berarti kan 1 dibagi 2 plus D. 1 dibagi 2 hasilnya adalah setengah. Kemudian setengah semua dikali dengan 2 hasilnya adalah 1. Dikali dengan D adalah setengah D. Sehingga 1 di bawahnya adalah 1 plus setengah D. Dikurangi hasilnya adalah minus setengah D. Setengah D dibagi 2. Setengah D dibagi 2 hasilnya adalah minus 1/4 D. Berhenti di sini, begitu. Karena kita tidak perlu sampai menghitung D kuadrat karena hasilnya adalah 0. Sebenarnya ini juga tidak perlu sampai kita menghitung minus 1/4 D karena dia konstan ya. Konstan 1 sehingga sebenarnya cukup setengah saja begitu. Nah, untuk yang ketiga kita menggunakan properti yang pertama. Kalau bertemu eksponensial langsung masukkan eksponensial pangkat berapa ke dalam D-nya begitu. Sehingga 1/-1 ditambah 2. Min 1 ditambah 2 hasilnya adalah 1. Sehingga 1/1. 1 E pangkat min T. Tetap dia. Ya. Tetap. Begitu. Kemudian kita hitung semua. 1 bertemu setengah. 1 bertemu minus 1/4 D hasilnya adalah 0. Ya, lagi-lagi kita tidak perlu hitung sebenarnya tadi. Kemudian 2T bertemu setengah adalah T. Kemudian min 1/4 D bertemu 2T ya. Jadi min setengah D turunannya T adalah 1. Jadi hasilnya adalah min setengah. E pangkat minus T. Kita sederhanakan setengah hilang dengan minus setengah, tinggal T plus E pangkat minus T. Begitu. Nah, sehingga solusi akhirnya adalah YC plus YP. YC-nya adalah ini, YP-nya adalah ini. Begitu. Namun diingat kita ada syarat batas. Syarat batasnya kalau kita masukkan sama dengan 0, ya, hasilnya adalah 0. Begitu. Nah, sekarang semua T kita masukkan 0. T di sini 0 berarti 0. E pangkat 0 adalah 1. K E pangkat 0 adalah 1. Sehingga 0 itu sama dengan K plus 1. 0 sama dengan K plus 1. 0 sama dengan K plus 1. Sehingga K-nya adalah min 1. Sehingga kita masukkan ke dalam solusi akhir, K-nya kita ganti min 1. Sehingga hasilnya adalah ini. Ya. Itu kalau ada syarat batas. Ya. Berikutnya, terakhir, juga ada syarat batas. Ya, soalnya sederhana, hanya begini ya. Tapi kita punya banyak syarat batas. Ya, Y0 sama dengan Y prime atau turunan pertama dari Y0 sama dengan turunan kedua dari Y0 sama dengan 0. Jadi mau Y, mau turunan pertama, mau turunan kedua, kalau kita masukkan 0 hasilnya adalah 0. Itu syarat batas yang pertama. Syarat batas yang kedua, namun diingat turunan ketiganya kalau kita masukkan 0 hasilnya adalah 1 begitu. Itu syarat batas. Nah, syarat batas itu dihitung terakhir ya. Kita hitung terakhir. Untuk sebelumnya kita menggunakan cara yang sama. Kita rubah ke dalam bentuk operator D ya, berarti D pangkat 4 plus D kuadrat itu dikali Y sama-sama Y ya, sama dengan 0. Solusinya berarti karena sisi kanan sama dengan 0, jadi kita langsung hitung komplementernya ya. Yang pertama D pangkat 4 ditambah D kuadrat Y sama dengan 0. Jadi kita hanya pakai yang D-nya saja. Kita tidak perlu menghitung Y-nya. Sehingga D kuadrat yang saya keluarkan, D kuadrat
dalam kurung D kuadrat plus 1 sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini berarti ada akar kembar, ya. Ada akar kembar dan ada akar imajiner. Sehingga akar-akarnya adalah akar kembar dulu, D1 sama dengan D2 sama dengan 0, D3 sama dengan I, D4 sama dengan min I. Kemudian, sehingga solusi komplementernya itu adalah, kalau akar kembar berarti K1 plus K2X. Kenapa eksponensialnya hilang? Karena eksponensial pangkat 0X sama dengan 1 gitu. Sehingga eksponensialnya tidak ada. Ya. Kemudian ada akar kembar berarti K3 E pangkat IX ditambah K4 E pangkat minus IX ya. Kemudian kita cari komplement partikulernya. Karena sisi kanan sama dengan 0, sehingga kita tidak perlu menghitung partikuler. Sehingga solusinya itu adalah YP itu sama dengan YC ya. Namun diingat ada syarat batas di sini. Nah, berpikirnya demikian. Kita rubah dulu ini ke dalam bentuk yang sifatnya itu cos dan sin. Ya. Kita tahu kalau dia pangkat positif berarti sama dengan cos X begitu ya. I-nya tidak perlu ikut, K4 karena dia adalah minus sama dengan sin. Ya. Baru kita masukkan sama dengan 0. Kalau kita masukkan semua sama dengan 0 ya, berarti K2-nya hilang. Cos 0 adalah 1, K3-nya ada. Sin 0 sama dengan 0, K4-nya hilang. Jadi yang tersisa hanya K1 dan K3 untuk Y0 ya. Jadi K1 ditambah K3 sama dengan 0. Karena dia dibilang kalau saya masukkan sama dengan 0 hasilnya adalah 0 begitu. Kemudian kalau saya punya turunan pertamanya, jadi kita turunkan pertama dari ini ya. Jadi K1 turunan pertamanya hilang, K2 turunan pertama menjadi K2X, turunan pertama menjadi K2, kemudian K3 cos X, turunan pertama menjadi min K3 sin X, dan K4 sin X, turunan pertama berubah menjadi K4 cos X. Kalau sudah ketemu Y prime-nya ini, kita masukkan sama dengan 0, begitu ya. Berarti sin 0, K3 hilang, cos 0, K4 ada. Berarti K3 ditambah K4 sama dengan 0, ya. Kemudian kita ke double prime, turunan keduanya ya. Menyisakan min K3 cos X min K4 sin X. Kita masukkan sama dengan 0, hasilnya adalah 0. Cos dia ada, sin dia hilang, sehingga min K3 ya. Kemudian turunan ketiganya begitu, kalau sama turunan ketiganya ya. Jadi K3 sin X min K4 cos X itu kalau kita masukkan 0, hasilnya adalah 1. Ini kita masukkan 0, K3 ya. Kemudian K4-nya ya, itu sama dengan ada begitu. Ini sebenarnya 0 ya hasilnya ya. Sehingga min K4-nya itu sama dengan min 1. Ya, ini sebenarnya kan sama dengan 0 ya. Karena kita sudah dapat K3 sama dengan 0. Nah, dari sini semua itu ya, kita hitung ya. Ini sebenarnya 0 ya. Ini dia tidak ada karena sin 0 itu hasilnya adalah 0. Yang pertama, ternyata K3 itu sama dengan 0 ya. K3 sama dengan 0. Kalau K3 sama dengan 0, berarti K1 juga sama dengan 0 begitu ya. Kemudian yang kedua, K3 0 berarti K4 sama dengan min 1. Kalau K4 min 1 berarti K2-nya adalah 1 ya. Sehingga kita punya ini. Setelah kita punya ini, kita masukkan seluruhnya begitu. K1 sama dengan 0, K3 sama dengan 0. Berarti tidak ada K1 dan K3. Hanya ada K2 dan K4. K2 K-nya adalah 1 sehingga adalah X. K4-nya itu min 1 ya. Jadi min 1 ini berubah menjadi min sin X. Jadi solusinya adalah ini. Ya. Ini adalah solusi akhir ya, kalau ada syarat batas. Demikian untuk video kali ini. Terima kasih.